Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, dan dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dari kitab suci Al-Quran dan terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha ini termasuk ke dalam surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-Fajr. Surat ini diberi nama Ad-Duha karena diambil dari ayat pertama, yaitu Wad-Duha, yang artinya waktu matahari sepenggalan naik. Surat Ad-Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga larangan untuk berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. Dan bagi kita umat Nabi Muhammad, agar supaya kita sebagai umatnya senantiasa selalu mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya kita baca terlebih dahulu surat Ad-Duha ini agar mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun 5 manfaat jika kita mengamalkan atau membaca surat Ad-Duha, yaitu yang pertama, akan merasa selalu bersyukur segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu merasa cukup terhadap besar atau kecil nikmat yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya, dan terhindar dari sikap iri, dengki yang tidak kita miliki, karena surat Ad-Duha ini sangat baik untuk ketenangan hati dan pikiran kita. Yang kedua, akan tumbuh rasa empati, saling tolong menolong terhadap sesamanya. Manfaat
berempati bagi kehidupan dunia sangatlah nyata, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Segala perlakuan yang baik akan dibalas dengan perlakuan yang baik pula. Maka sudah selayaknya kita untuk hidup saling tolong-menolong. Yang ketiga, jika kita melaksanakan sholat duha dan membaca surat ad-duha dengan yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah tentunya. Rezeki yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan bisa bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Jika rezeki itu kita pergunakan dengan baik, dengan banyak bersedekah tentunya. Dan yang keempat, mengajarkan untuk berperilaku yang baik terhadap anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kita menghardiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sosok yang sangat menyayangi serta memuliakan anak yatim dan orang yang meminta-minta. Oleh karena itu, dengan membaca dan mengamalkan surat ad-duha ini, maka kita akan terbiasa bersikap baik kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan terhadap semua orang. Kepada saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat menghafalnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya berbahagialah kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.